Halo, selamat pagi, Sohib EDC TV. Bagaimana kabarnya? Pagi ini Bang Ben sudah ada di salah satu rumah sakit yang terluas di Kabupaten Jombang. Rumah sakit ini terkenal dengan sebagai rumah sakit warisan budaya. Tidak hanya menjadi tempat fasilitas orang berobat, tapi juga menjadi warisan budaya lokal yang begitu dijaga di Jombang. Di manakah saya berada? Ya, kita ada di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Kita langsung saja bertemu dengan Dr. Heri Wibowo. Beliau adalah direktur dari Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Yuk ikuti terus. Dan karena ini di rumah sakit, Bang Ben harus pakai masker nih. Bang Ben sudah siapkan, kita pakai masker dan kita masuk ke dalam. Yuk. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mas Beni. Gimana kabarnya Mas? Dokter, sehat dokter. Alhamdulillah. Ini ya. Teman-teman, ini saya sudah bersama dengan Dokter Heri. Beliau adalah direktur dari Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Ya. Lah, ini pertama-tama dok, saya ucapkan selamat ini. Kemarin kan sudah meresmikan salah satu gedung unit rawat jalannya ini. Terima kasih Mas Beni atas ucapan selamatnya ya. Mas Beni, ini salah satu upaya untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat biar tetap lebih sehat, nyaman ya, tempatnya lebih baik lah gitu ya. Oke. Ya. Setelah kita cari-cari, betulan RSK ini punya slogan Green Heritage Hospital with Loving and Trusting Touch. Itu ya, betul ya dok ya? Betul. itu versi hijaunya. Itu cara buku Inggrisnya di Jawa dong ya. Ini warisan budaya yang hijau, ya, adanya eco green artinya lingkungannya bagus, sebagai rumah sakit warisan yang hijau dan menjadi rumah sakit yang terpercaya serta melayani dengan kasih. Artinya ngono Mas. Oke. Ayo kita lihat bareng-bareng ya. Kita boleh lihat langsung ke. Jadi memang sejak awal kita sudah setting ya, pengembangannya itu berdasarkan apa yang sudah didirikan atau sudah dikomitmenkan oleh pendahulu pendiri Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Jadi misalnya Green Heritage Hospital. Ya toh? Iya, ya, betul. greennya udah, kalau kita bisa lihat ini anggreknya sudah, tamannya sudah, ada beberapa patung ya. Itu menunjukkan bahwa kita selalu memelihara termasuk bangunan-bangunan yang masih ada ya, kita lestarikan karena sebagai heritage ya. Jadi greennya dapat, heritage-nya dapat. Sebetulnya heritage itu lebih banyak selain bangunan gedung, juga kita bisa warisan-warisan nilai ya, nilai-nilai kasih, nilai-nilai bisa terpercaya gitu ya. Kemudian nilai-nilai yang pelayanan yang itu masih tetap ada selain gedungnya ya. Kemudian juga rumah sakit ini punya visi menjadi rumah sakit yang terpercaya di dalam mutu dan keselamatan pasien sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan dan sesama manusia. Kita mau lihat gedung rawat jalan lama sebelum dipindah ke yang baru. Ini seperti apa sih? Ya. Kita lihat. Oke, ini kita sudah sampai ke rawat jalan yang lama ya Mas. Ada klinik 5 di situ, ada klinik 6 ya, ada di sini ada ruang untuk saraf, kemudian di sini juga untuk penyakit dokter India, penyakit dalam, kemudian di sana ada mata klinik. Ini ada tulisan unit rawat jalan yang dulu screeningnya di sini. Screening awalnya di sini. Screening awalnya di sini ya. Jadi sampai di sana semua ini rawat jalan, pendaftaran pasien di sana. Jadi ini dulu numpuk di sini ya. Ini kita lihat ada bangunan-bangunan tambahan ini. Iya. Ini masukan dari internal kita, juga dari luar. Di sini panas, kemudian sumpek, pasiennya bisa 200-300. Iya, ini kan menjadi itu menjadi tidak nyaman ya. Oke, kita ke gedung baru ya. Gedung baru yuk, kita ikuti terus Bang Ben di gedung baru. Kalau kita lihat ini luas banget nih dok. Berapa dok luas totalnya? 50.800 meter persegi. 50.800 berarti 5 hektar lebih ya dok? Ya. Ini prinsip kita Mas Beni. Kemudian kelihatan nih. Ini prinsipnya. Pangan Tulungang Mitulungi. Ya. Oh, ini motonya ini ya Mas Beni ya. Jadi imanmu yang menyelamatkanmu atau keyakinanmu yang menyembuhkanmu yang sakit. Nah itu jadi kalau ke sini percaya
mendapatkan kesembuhan ya nanti akan sembuh. Ya, jadi keyakinan tuh sangat penting gitu ya. Ini bisa dilihat teman-teman, kalau teman-teman ada di sini, ini banyak sekali pohon-pohon besar yang dikelilingi sama anggrek-anggrek. Ya, ini dokter, ada beberapa. Mungkin teman-teman di RSK juga suka bunga atau anggrek gitu, Dok? Ya, seneng anggrek. Tapi ini teman-teman, ini baru, ini taman baru ya. Baru, Dok, ya. Jadi nambahin yang untuk Green Heritage Hospital. Nah, ini salah satunya taman yang kita bangun. Kalau yang mau istirahat duduk ya silahkan, ada anggreknya, ada tanaman-tanamannya. Ya, nah, ada fasilitas kantin ya untuk kalau lapar. Dan tempatnya pas dekat dengan ruang tunggu, jadi yang menunggu bisa langsung. Ini ada Mas Luki nih di CKN Corner, mobil CKN Cornernya. Ya. Jadi kalau kita rawat jalan yang baru bisa melihat lapangan ya, udaranya sangat luas. Ya, langsung wes ya. Jadi apa namanya? Ya itu tadi sejuk, sejuknya dapat. Ya. Bangunannya juga bisa dilihat. Ini jendelanya, gayanya ini masih Green Heritage Hospital ya. Oke. Nanti ada cuci tangan sebelum kita masuk, disambut sama Pak Satpam sama petugas. Kita bisa masuk ke sini ya. Ya. Ini ada Bu Anjar. Nah, lagi Bu Anjar. Lagi ya. Ya, kita masuk ada pintunya. Nah, di sini kita langsung informasi. Di sana ada poliklinik Mas Beni ya. Kulit kelamin, mata dan THT. Tengah administrasi, kiri kanan langsung poli. Ya, ada di sini di farmasi. Ini ada kemudian ada farmasi di sana. Nanti untuk pendaftaran di sini. Jadi ke sini pendaftaran baru ke sana. Oke. Berarti memang terpusat di tengah. Setelah itu di sini dibagi mau ke poli mana gitu nggih. Betul. Mendapatkan informasi ke sana, langsung ke sana gitu. Oke, siap. Petugasnya langsung standby di sini. Ya. Pendaftarannya bisa online, bisa offline. Bisa online ini. Bisa mobil CKN di sini. Pendaftarannya ya. Jadi pendaftarannya. Waktu kemarin apa namanya akreditasi itu sudah dioperasikan, Dok, di gedung baru ini? Oh belum, kita terakreditasi paripurna kemarin ya tahun 2022. Kemudian izin operasional juga sudah keluar, jadi secara mutu dan legal kita sudah oke. Sesuai dengan visi kita. Udaranya enak ya Mas? Iya, itu tadi mau saya ngomong. Anginnya mabul-mabul. Kita tadi jalan di sini langsung udaranya luas. Dingin ya? Dingin. Di sana ada apa namanya? Klinik urologi. Terus penyakit dalam sama geriatri di sebelah. Ya. Kanan. Di sini ada poli saraf, ada poli dalam, dokter gigi, ada di sini. Sama ruang tindakan, toiletnya di babelnya di sana. Oke, kita ke sana ya. Iya. Ke selatan sini. Monggo, Dok. Monggo, Dok. Mbak Endah, ini. Biar kenal. Oh iya. Mbak Endah ini kepala URJ-nya. Kepala jalan. Unit rawat jalan, biar tahu. Gimana Bu Endah, maksudnya di gedung baru? Iya. Bedanya sama yang lama gimana? Ini kan testimoni langsung dari kepala rawat jalan. Kepala rawat jalan. Banyak nggih, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, pasien saya rasa yang nomor satu pasien lebih nyaman karena udaranya sudah bebas, ya bisa melihat teman-teman juga. Petugasnya juga demikian. Selamat bekerja kembali, monggo Dokter Bu Endah. Silakan. Oke, makasih ya. Meskipun renovan tapi nggak kelihatan ya, sudah kelihatan bangunan baru aja gitu. Ini taman nih. Lah ini masih kalau teman-teman tadi saya ngomong ya ini banyak bunga-bunga anggreknya. Ini sudah lama, Dok, maksudnya? Yang anggreknya udah lama. Kalau bulan ini baru 2 tahun yang bulan ini. Ini yang bulan wadah, anggrek bulan. Kalau itu udah lama. Ini yang 2 tahun. Ini yang anggrek mahal ini. Ini anggrek bulan 2 tahun dari teman-teman UGM Gajah Mada itu. Gajah Mada gitu. Sini untuk rawat jalannya. Nah, petugas lewat sini, kemudian masih nyebar. Jadi tinggal masuk kiri kanan. Ya, koridor untuk karyawan, kemudian masuk ke sana. Tuh, jadi memang di sistemnya di rumah sakit mungkin bukan mungkin ya sama kayak di pabrik makanan gitu. Jadi keluar masuknya itu harus berbeda jalur antara klien dengan karyawan juga harus berbeda jalur begitu. Dan yang seneng ini cahayanya cukup
bagus. Iya. Ya. Kemudian anginnya cukup bersih. Jadi cerah hari ini luar biasa, bunga-bunga bermekaran. Tapi memang apalagi di lereng gunung mana ya? Gunung Anjas-Moro ya? Salah, Anjas-Moro. Anjas-Moro. Ya. Turun langsung dari lereng gunung, anginnya masuk ke sini. Bikin healing. Angin Anjas-Moro. Nah, ini Anjas-Moro. Waduh, anginnya enak. Ini tamannya yang ini masih ini di sebelah utara ini masih ada bangunan yang dipertahankan dari ini heritage ya. Nanti kita ini akan kita kembangkan karena untuk fisioterapi di sini, medical check up, poli VIP atau poli eksekutif nanti di sini. Ini akan kita rehab nanti, tapi ya menyesuaikan dengan kondisi yang ada ini. Iya. Ini kalau bisa dilihat lantainya aja ini masih khas ya. Lantainya masih kenceling ya. Masih kenceling. Lantainya masih kenceling. Ini saya nggak tahu ini ngepelnya berapa kali sehari ini. Bisa sampai kincir. Ini yang penting lagi sebetulnya Bang Ben, kalau masalah fisik itu kan sepanjang ada kemauan, ada rencana, ada anggaran, dan ada penyedia yang bisa ngerjakan, sebetulnya lebih kepada sisi sumber daya manusianya ya. Oh iya, betul. Jadi kelayanan dari sumber daya manusianya. Kami berharap di kita di RSKM itu ada ramah, setia, Kristiani, mulia. Jadi itu nilainya. Jadi ramah, harus setia, setia, Kristiani, mulia. Jadi ramah ya salam, senyum, sapa, salim dan senyum semuanya ya. Iya. Gabung seperti itu. Kemudian nanti kalau setia kita fokus kepada pasien. Jadi setia untuk melayani pasien gitu. Kemudian juga setia terhadap visi misi yang sudah ditetapkan oleh pendahulu kita. Makanya di sana kita buatkan ruang pertemuan dengan nama Dr. Sujatmoko, direktur kita 25 tahun yang lalu. Ya, kemudian Kristiani pasti di dalam nilai Kristiani harus ada kasih di situ. Jadi mengasihi sesama atau memperlakukan atau melayani sesama seperti melayani dirinya sendiri, betul. Dan yang paling penting sebetulnya Bang Ben, melayani itu bukan untuk supaya kita dapat nama baik, supaya dipuji, tapi sebetulnya semua yang kita kerjakan ini hanya melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi nilai-nilai religi umat Kristiani ini diejawantahkan dalam bentuk pelayanan rumah sakit. Itu yang harusnya lebih penting kita, dan kita mengupayakan selalu lebih baik terus. Seperti itu. Jadi tujuan akhirnya memang untuk kemuliaan nama Tuhan. Keikhlasan dalam pelayanan gitu. Semuanya kembali kepada yang Maha Kuasa gitu. Ya. Bangunan bisa berbeda, tetapi nilainya atau misalnya kualitasnya kita bisa pertahankan. Bentuk-bentuknya kita bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Di arahnya ke sana. Jadi memang untuk gedung baru pun sudah dikonsep bagaimana ini juga bisa bertahan lama dengan pelayanan baik gedungnya maupun fasilitas di dalamnya maupun SDM-nya juga tetap tidak menghilangkan nilai-nilai RSKM yang dulu begitu. Ya, begitu ceritanya. Everlasting. itu yang nyantol di pikirannya Bang Benit itu. Kita turun sini. Iya, kita turun dulu. Ini kita ketemu gazebo kebetulan. Kita di sini ya. Ayo kita di sini, Dok. Sama di sini. Ya. Oke, Dokter. Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu, tapi saya yakin juga teman-teman yang masih muda-muda belum banyak yang tahu juga bahwa Rumah Sakit Kristen Majawarna ini salah satu mungkin ya rumah sakit tertua di Indonesia. Kalau tertua sih mungkin enggak ya, karena pendidikan dokter zaman Stovia, jadi di Dr. Sutomo, di RSCM di Jakarta itu kan juga zaman-zaman Belanda semuanya. Tapi secara umur kita ini 18-19, jadi total usia rumah sakit ini berdiri itu adalah 128 tahun pada tahun 2022 kemarin. Iya. Dulu awalnya ini adalah rumah sakit yang diawali oleh seorang pendeta yang melayani di sini, kemudian mendirikan Omah Jamu waktu itu. Omah Jamu. Ini fakta baru. Berarti awalnya dulu bukan rumah sakit, malah justru Omah Jamu. Omah Jamu, ya, Omah Jamu di mana banyak orang disembuhkan di situ, ya. Cocok gitu dan lain sebagainya. Akhirnya dikembangkan karena sesuai dengan perkembangan penyakit dan kebutuhan masyarakat menjadi
Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Jadi seperti itu. Nah, sekarang posisi kita itu sebenarnya di bawah Yayasan Kesehatan Gereja Kristen Jawi Wetan yang diberi tugas oleh Majelis Agung yang ada di Malang untuk ya mengelola aset yang ada ini untuk tadi proses pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan tadi. Nah, kita yang muda-muda ini meneruskan itu semuanya. Oke, dokter. Tapi kalau sejarah sebetulnya kalau kita telusuri, R.A. Kartini itu pernah belajar keperawatan ke sini. Oh iya, dok. Iya, nanti bisa googling ya. R.A. Kartini muda itu pernah belajar di sini. Keperawatan di sini. Berarti Raden Kartini juga ada jiwa-jiwa medisnya gitu juga ya, dok? Ya, karena gitu beliaunya kan sangat terutama kebidanan dari proses melahirkan, kawin dini itu kan beliaunya kan sangat konsen di perempuan ya. Jadi beliaunya sangat memahami itu. Ceritanya gitu, nanti bisa di googling. Belum pernah dengar ya? Belum pernah dengar. Hanya dari TV. Iya, seperti itu. Tadi saya melihat di gedung ruang unit rawat jalan yang baru, itu teman-teman kalau bisa lihat bentuk jendelanya, terus kemudian pencahayaannya itu hampir, karena kita tadi pagi sekitar jam 10-an, hampir tidak menggunakan penerangan listrik. Biasanya kalau di rumah sakit atau di perkantoran lain, meskipun pagi kan juga nyala lampu, tapi ini tidak sama sekali, tapi tetap terang. Ya, memang saat rencana kita sudah memikirkan tentang ekologinya ya. Jadi kesehatan lingkungannya seperti apa, sekaligus kan itu syarat-syarat rumah sakit. Jadi misalnya pertukaran udara, makanya kita buka jendela-jendela dan pintu yang besar. Kemudian cahaya, kita pakai kaca-kaca yang cukup besar. Kemudian lingkungan kepadatan bangunannya, jadi kita kasih space supaya ada udara dan cahaya yang masuk. Jadi ya kita sangat efisien ya, tidak memerlukan listrik lampu untuk di ruang tunggunya semuanya, tidak menggunakan AC. Iya, betul. Ya, pakai AC tapi tetap dingin. Tetap dingin, terang, anginnya juga bagus. Kemudian oksigenasinya kita tanam tanaman-tanaman yang menghasilkan oksigen di sekitarnya. Jadi terus kedepannya gimana ya? Karena sekarang kan eranya sudah berubah. Dulu eranya belum JKN, sekarang sudah JKN ya, asuransi semua. Jadi kita harus menyesuaikan dengan perubahan lingkungan tanpa meninggalkan nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi misalnya pangandelmu kang mitulungi kowe, kita yakin bahwa sebetulnya kita ada ini karena pertolongan, karena keyakinan kita kepada Tuhan, pertolongan Tuhan. SDM selalu kita kembangkan dalam rangka apa? Untuk mengantisipasi serta menyambut era baru di mana JKN ini juga menjadi tantangan bagi kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik, di mana ya tahu sendiri bahwa di Jombang sudah banyak rumah sakit yang lain, tapi kita punya nilai tersendiri, nilai-nilai warisan dari pendahulu pendiri Rumah Sakit Kristen Mojowarno itu yang kita lestarikan untuk pelayanan. Itu Mas Ben. Untuk pembangunan berarti juga ada berkelanjutan juga, dok? Ya. Atau gini, dok, atau ada bangunan-bangunan yang tidak boleh berubah bentuk gitu mungkin, atau harus seperti itu gitu? Kalau yang sudah ada kita nggak akan merubah bentuk. Renovasinya adalah memperbaiki untuk memberikan fungsi yang lebih bagi bangunan yang sudah ada. Karena bangunannya sudah bagus, tahan lama, kan lihat sendiri bangunan lama itu lantainya aja nggak pecah-pecah atau geledek-geledek. Jadi menurut saya kita hanya merenovasi aja. Jadi nanti yang tahapan selanjutnya adalah merenovasi tadi gedung yang masih lama tadi, kemudian membangun IGD, Connect, dan kamar operasi untuk gawat darurat, kemudian memperbaiki farmasi dan laboratorium. Hanya itu, kalau itu sudah selesai semua, tinggal kita secara non fisik SDM, kemudian yang lain-lain kita kembangkan terus. Terus satu lagi yang unik yang mungkin tidak ketemu juga di tempat lain atau di rumah sakit ya. Ada kebun belimbing. Ya, di belakang. Jadi apa namanya? Kenapa kok dipilih belimbing, atau memang ya sudahlah buat belimbing aja daripada sementara ini apa namanya kosong gitu, atau gimana? Pernah denger Cak Nun enggak? Gimana, dok? Atau pernah dengan ilir-ilir enggak? Nggih. Lirir tanduri wong sumilir, terus ijur tak sengguh cahangon
penek no blimbing Nah, kuwi. wis golek ana dhewe, ana blimbing Wah, kuwi. menek blimbing. Menek blimbing tapi. Jadi sebetulnya lunyu-lunyu, Iya. penen lo Iya, blimbing, iya, lunyu-lunyu. iya. Karena sebetulnya kalau saya dari lagu itu mencerminkan bahwa blimbing itu sebetulnya perjalanan hidup kita untuk menuju ke sana. Sebetulnya blimbing itu kalau dari sisi kesehatan, dia kan banyak mengandung vitamin C dan cairan elektrolitnya di situ. Antioksidan. Bagus untuk penderita darah tinggi, bagus juga kan? Ya, di jus iso Di iku jus Mas, bisa. dipangan iso jadi buah. Jadi itu dari sisi kesehatan seperti dari itu. sisi Dan daya tahannya juga luar biasa. Iya. Oke. Sip. Itu Dok. Ya. Makasih ya Bang Ben ya. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Teman-teman, nah itu tadi ngobrolan saya jalan-jalan keliling rumah sakit Kristen Mojowarno, salah satu rumah sakit yang ada di Jombang dengan sisi heritage-nya, sisi green-nya gitu. Semoga perbincangan kali ini bisa membawa bisa menginspirasi teman-teman semua yang di rumah. Ketemu lagi dengan Bang Ben di tempat lain lagi yang nggak kalah asik lagi, hanya di EDC TV. EDC TV ademnya tuh di sini. Ya. Dadah.